Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, jurusan Magister Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat ramuan atau jamu yang diracik dari rempah-rempah pilihan yang mudah didapat serta mudah dibuat. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu sebagai berikut. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sebelah kanan saya, Widitas Bayuri Setia, dan saya sendiri Utami Wulandari. saya Yudiarti Febrinita, saya Fiona Jari. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan bahan ramuan yang terbuat dari rempah-rempah yang sering disebut dengan empon-empon. Empon-empon yang kami sajikan di sini berbeda dengan empon-empon biasanya. Empon-empon di sini kami padukan dengan jeruk kalamansi khas Kota Bengkulu. Kami memilih tentang bagaimana pembuatan empon-empon dengan jeruk kalamansi ini karena empon-empon ini memiliki khasiat untuk menambah atau memperkuat imun tubuh, sehingga di masa pandemi ini sangat penting bagi kita semua untuk menjaga daya tahan tubuh masing-masing. Nah, penasaran kan bagaimana hasil dari proses pembuatan empon-empon ini? Tetap ikuti jejak kami. Tujuan pembelajaran: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kalau dari segi manfaat Bu, kira-kira jeruk kalamansi ini apa aja Bu Pak untuk kesehatan? Manfaatnya kan karena jeruk kalamansi ini kan vitamin C-nya tinggi untuk mendegatkan badan. Kalau batuk, minum sama air hangat. Kalau untuk ciri-ciri sudah bagus untuk dikonsumsi itu yang seperti apa Bu? Mengkilat buahnya, udah mengkilat ya. Nah, ini belum. Nah, ini mengkilat kan. Nah, kalau sudah mengkilat dia sudah lembut, matang. Kalau dari ukuran nggak menentukan berarti? Enggak, kadang kan karena dia lebat, ada kala dia nggak begitu gede nih ya. Dan lebatnya kan. Ya. Kami mau tanya lagi, dalam 1 tahun itu panennya berapa kali? Dalam 1 tahun kalau per 2 bulan berarti 6 kali. 6 kali. Ya. Berarti 2 bulan panen, 2 bulan panen. Ya. Ini kira-kira terakhir umur maksimal bisa berbuah itu berapa tahun? Kalau ini nih ibarat selagi bawah batangnya masih bagus, nah, masih hidup terus kan kita pampas. Kalau udah besar batangnya kita tunas. Berarti itu bisa selama Selagi batang induknya yang besarnya itu masih bagus. Nah, rawan hama penyakit enggak Ibu? ya sebulan sekali disemprot. Kalau nggak disemprot nanti itu buahnya dibentukin tahun tuh kan, kumbang. Itu yang bawahnya ini. Ini salah satu contoh produk kami, kelompok kami Srewangi Jiwa, namanya jeruk kalamansi SB2. Cara pengolahannya, jeruk kalamansi itu 3 kilo, kita petik, kita ambil, airnya jadikan 1 liter. 3 kilo buahnya, ya kita peras, kita saring, kita ambil itunya, air jeruknya, hasilnya 1 kilo. Adapun kita mau pengolahan sirup kalamansi ini, 1 kilo air jeruk, 1 liter air jeruk,
2,4 kg gula pasir. Nah, sudah itu kita masukkan ke dandang. Dandang kita kasih baskom lagi, namanya ditim, bukan direbus. Bubuk salah kalau direbus, karena gunanya kalau ditim itu kekuatan untuk kadaluarsannya bisa mencapai 6 bulan. Tanpa bahan pengawet. Iya. Nah, ini salah satu bahan pembuatan empon-empon. Nah, salah satu ini namanya jahe merah. Nah, kita langsung memetik dari batangnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini jahenya udah kelihatan tingginya. Ini jahe merah, bisa kelihatan jahenya udah bisa kelihatan. Nah, salah satu khasiat jahe meredakan batuk, meningkatkan imun tubuh, masih banyak lagi khasiat-khasiat yang lain. Bahan selanjutnya untuk pembuatan ramuan empon-empon adalah kunyit. Nah, kunyit ini langsung kita ambil dari taman obat keluarga. Kunyit ini memiliki khasiat yang pertama itu sebagai antioksidan. Dia juga bisa untuk melancarkan pencernaan, bisa untuk mengobati penyakit kulit, dan untuk meningkatkan imun tubuh juga. Oleh karena itu, kunyit cocok digunakan sebagai bahan ramuan empon. Dan selanjutnya yang sangat bermanfaat jika digunakan ke dalam campuran minuman empon-empon adalah serai. Karena serai mengandung kandungan senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan imunitas, dan juga kalau kita kelelahan itu dengan mengkonsumsi serai bisa meningkatkan stamina lagi. Jadi badan kita bisa kembali segar. Oleh karena itu kami menambahkan serai ke dalam ramuan empon-empon khas dari Rafflesia itu sendiri. Untuk 1 gelas ramuan empon-empon, 1 batang serai itu sudah cukup karena bisa menyeimbangkan dengan bahan-bahan yang lain. Sekarang kita sudah berada di dapur untuk memasak ramuan empon-empon. Sekarang kita akan mendengarkan teman saya akan menjelaskan bagaimana cara yang baik dan benar dalam memilih bahan untuk pembuatan empon-empon. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat empon-empon Rafflesia. Nah, di sini ada beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada jeruk kalamansi, kemudian 2 batang serai, madu, jahe, dan kunyit. Dimana ciri-ciri bahan yang kita gunakan itu harus berkualitas baik. Seperti ini jeruk kalamansi, kita menggunakan jeruk kalamansi yang sudah matang. Dimana ciri-ciri jeruk kalamansi yang sudah matang adalah kulitnya mengkilap. Terus jika kita membeli jeruk kalamansi di pasar, usahakan yang masih mempunyai tangkai, karena tangkainya ini menjamin kesegaran dari si jeruk kalamansinya itu sendiri. Kemudian kita akan membuat 2 gelas dari empon-empon. Jadi kita memerlukan 2 batang serai. Kemudian untuk jahe, usahakan kita menggunakan jahe yang masih segar. Dan juga yang terakhir kunyit. Nah, kita akan menggunakan 1 rimpang kunyit yang masih segar, yaitu belum kering ya. Kalau misalkan sudah kering nanti berarti kadar airnya sudah berkurang. Jadi kita memilih kunyit yang masih segar. Dan yang terakhir madu adalah bagian untuk menambahkan rasa manis dari empon-empon yang kita buat. Jadi silakan tambahkan sesuai selera. Demikianlah penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan untuk membuat empon-empon beserta ciri-ciri bahan dengan kualitas yang baik untuk digunakan.
empon kalamansi rafflesia. Setelah tadi kita menyiapkan bahan-bahannya, kita akan mengiris-irisnya ya. Yang pertama itu dibutuhkan 2 ruas jari jahe, lalu 1 ruas kunyit. Kita potong dulu seperti ini saja. Oke. Selanjutnya 1 batang serai dan 1 buah jeruk kalamansi. Nah, kalau misalnya kalian merasa kesulitan menemukan jeruk kalamansi, bisa menggunakan alternatif, yaitu menggunakan sirup kalamansi. Sirup kalamansi ini sudah banyak dijual di warung-warung maupun toko-toko. Nah, karena sirup kalamansi ini sudah mengandung gula, jadi mungkin tidak perlu madu lagi atau sesuai selera. Oke, setelah kita siapkan bahannya, kita cuci dahulu. Oke, setelah itu baru siap kita iris-iris. Iya, kita iris dulu jahenya. Nah, sambil mengiris bisa dihidupkan dulu airnya, biar nanti setelah mengiris dia mendidih. Lanjut, ini tadi jahenya 2 ruas ya, 2 ruas jari. Selanjutnya kunyitnya 1 ruas jari saja. Selanjutnya 1 batang serai, kita potong serong. Setelah bahan siap, kita tunggu airnya sampai mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya. Nah, setelah airnya mendidih, kita buka ini kita bahan-bahannya kita masukkan. Pertama jahe, kunyit, kemudian serai. Nah, sudah tercampur semua. Kalamansinya boleh kita potong, kita masukkan juga. Airnya setelah kita aduk rata. Yang tadinya air 3 gelas, kira-kira sudah menjadi 2 gelas. Nah, ini sudah siap. Kita matikan kompornya, kita saring dulu ke wadahnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, kita taruh sini. Baru kita tuang ke gelas. Karena ini masih panas, kita dinginkan sejenak, kira-kira sekitar
kira-kira sekitar 3 menit kita dinginkan, baru kita kasih madu. Nah, ini tadi ramuannya sudah 3 menit. Nah, kita campurkan madu. Madu terserah mau 2 sendok, 3 sendok, itu sesuai selera. Pokoknya madu pengganti gula. Karena madu banyak khasiatnya dibandingkan sama gula. Jadi kita boleh tambahkan madunya sesuai selera. Kalau mau semakin manis boleh banyak. Kalau mau tidak terlalu manis boleh sedikit. Ini lagi tuangkan 1 sendok ya. Siap disajikan. Nah, ini dia empon-empon kalamansi rafflesia khas Bengkulu. Buah karya dari kelompok 2 jurusan Magister Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu. Mari kita coba bersama-sama ya. Yuk kita coba. Rasanya seger dan enak ya. Yang jelas ini berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pengemasan. Sesi pengemasan ini akan dipandu oleh Mbak Yudianti. Ya, terima kasih. Baik, sekarang empon-empon yang sehat dan nikmat ini akan kita kemas ke dalam botol. Tujuannya adalah agar empon-empon tetap higienis dan daya simpan yang lebih lama. Kemudian juga memiliki nilai jual yang lebih besar dibandingkan jika kita menjualnya dengan plastik biasa. Jadi standar dari kemasan itu harus memiliki tutup yang bisa ditutup sangat rapat. Kemudian memuat informasi dari isinya itu sendiri. Jadi harus ada komposisi dan khasiat dari empon-emponnya, dan juga dicantumkan masa expirednya. Jadi ada batas waktu konsumsi yang terbaik dari empon-empon. Ya, langsung saja kita tuang. Sudah selesai seperti ini, empon-empon siap disimpan di lemari pendingin ataupun langsung dipasarkan. Nah, itulah tadi serangkaian tentang bagaimana cara pemilihan bahan empon-empon serta proses pembuatan, khasiat, dan bagaimana cara pengemasannya. Demikianlah video pembelajaran ini kami buat sedemikian rupa agar bisa bermanfaat untuk peserta didik di masa yang akan datang maupun di masa sekarang. Kami dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi